Kamu masih maba, mahasiswa baru, mengalami culture shock di dunia perkuliahan. Mau nggak di semester awal kamu udah dapet IP tinggi? Mau. Tapi... Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi bersama aku Wiwi Fauziah yang akan bercerita seputar perkuliahan. Mohon maaf sekali teman-teman, aku baru muncul di YouTube karena akhir-akhir ini aku ada kesibukan di kelas bimbingan skripsi online. Dan alhamdulillah batch pertama sudah selesai. Yeay! Dan insya Allah di bulan Desember ini batch kedua akan berlangsung. Berhubung kebanyakan video aku kemarin-kemarin ini membahas seputar skripsi yang tentunya cenderung di semester akhir atau mahasiswa yang di semester akhir, sekarang ini aku akan membahas konten seputar maba, mahasiswa baru. Tentunya konten ini adalah konten highly requested dari teman-teman TikTok aku yang mana menanyakan bagaimana sih Kak cara belajar yang efektif, bagaimana sih Kak cara membagi waktu. Nah, di konten ini akan aku bahas semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, like, komen, dan kalau perlu share ke teman-teman kalian semua. Semoga itu bisa menjadi amal jariah untuk kalian juga. Ngomongin soal waktu, kita diberikan waktu yang sama rata dengan seluruh manusia di muka bumi ini. Yaps, 24 jam dalam sehari. Sering sekali kita menemukan mahasiswa yang aktif organisasi sana-sini, tapi masih bisa mendapatkan predikat cum laude. Kita juga sering melihat mahasiswa yang internship sana-sini, tapi masih bisa berprestasi. Padahal waktu yang diberikan sama-sama 24 jam. Kok bisa ya? Poin penting yang mau aku sampaikan adalah bukan seberapa banyak waktu yang kita miliki, tapi bagaimana kita mengatur waktu tersebut dengan diisikan hal-hal yang bermanfaat. Tapi apakah hal-hal yang bermanfaat itu tidak memberikan waktu kita untuk bermain? Tidak memberikan waktu kita untuk liburan? Tentu tidak seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, tapi kita melupakan kebahagiaan kita sendiri. Karena kebahagiaan diri kita itu penting juga loh teman-teman. Tentunya waktu yang efektif itu juga bisa mengosongkan waktu kita untuk bermain atau untuk happy-happy gitulah ya. Konten ini bukan motivasi yang memaksakan kita untuk lebih produktif, maksudnya produktif yang indah-indah aja gitu. Padahal ada sesuatu yang menyedihkan di belakangnya. Mungkin kalian sering mendengar bagaimana cara belajar secara efektif yang tentunya di situ akan memaparkan langkah-langkah yang bertujuan agar melahirkan kegiatan yang positif. Tapi jarang sekali ada yang menegaskan bagaimana memperhatikan kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu penting juga agar kita tidak mudah stres. Nah, aku di sini berusaha untuk menampilkan fakta yang mana fakta tersebut aku ambil yang paling minim, bukan nilai maksimumnya ya. Paling minim yang itu udah dihitung dengan rasa kemalasan kita gitu loh. Dan juga dihitung lagi dengan main-main happy-happynya kita gitu loh. Oke, hal yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus memiliki dan mengetahui skala prioritas. Gini aja, niat kalian pertama kali menginjakkan kaki di bangku perkuliahan itu untuk apa? Apakah kalian ingin menjadi seorang organisatoris? Atau kalian ingin menjadi seorang akademisi? Jadi, jika kalian kuliah untuk menjadi seorang akademisi, maka semua yang menyangkut dengan dunia perkuliahan itu akan menjadi skala prioritas kalian. Tapi, jika kalian ingin menjadi seorang organisatoris atau menjadi seorang aktivis, maka kegiatan-kegiatan organisasi itu lebih prioritas dibandingkan kegiatan-kegiatan perkuliahan kalian. Tapi bukan berarti orang yang memilih organisatoris ini tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki niat untuk menyelesaikan kuliah. Maksud aku di sini mungkin skala prioritas itu dia lebih mementingkan organisasinya dibandingkan perkuliahannya, sehingga apabila perkuliahannya dia mendapatkan nilai yang biasa-biasa aja, ya it's okay, itu tidak masalah bagi dia. Tapi Kak, kok ada sih yang aktif organisasi, tapi dia masih bisa dapat predikat cum laude? Kalau kalian ingin mengambil dari keduanya, antara akademisi dan juga organisatoris, pasti ada hal yang harus kalian korbankan. Misalkan waktu kalian. Dengan kalian memilih dua kesibukan itu secara langsung masuk ke dalam skala prioritas kalian, maka waktu kalian untuk happy-happy atau main-main itu bisa jadi dibuang. But sorry, I don't wanna talk about the perfect side. Aku di sini akan membicarakan skala prioritas mahasiswa yang normal-normal aja gitu. Maksudnya yang masih butuh waktu untuk happy-happy, untuk main kayak aku ini. Tapi nih biasanya orang yang ambis mengambil kedua
tadi itu akan mengorbankan mentalnya. Jadi gimana? Kalian udah tahu skala prioritas kalian itu yang mana? Kalau misalkan kalian tetap kekeh pengen ngambil dua-duanya, aku saranin untuk ngambil organisasi maksimal 2 aja. Kalau misalkan lebih dari 2, palingan juga organisasi selebihnya itu hanya menjadi tumpangan kita aja. Jadi kayak cuman naro nama aja gitu loh, jadi anggota dari organisasi itu aja. Nah, lebih baik ambil organisasi yang sedikit, tapi memang benar-benar maksimal. Sehingga dengan kemaksimalan kalian di organisasi tersebut, bisa membawa kalian atau bisa mengharumkan nama kalian gitu loh. Next, setelah skala prioritas, kita harus mengetahui batas kita. Beda ya antara mengetahui batas dengan membatasi diri. Nah, biasanya untuk maba itu awal-awal mata kuliah masih dipaketin sama kampus atau sama fakultas. Ya, paling rata-rata 19-20 SKS aja. Terus gimana supaya belajar kita agar maksimal dan efektif? Nah, ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus mengetahui jadwal perkuliahan. Yang kedua, jadwal presentasi. Yang ketiga, jadwal organisasi. Yang keempat, jadwal ujian. Dan yang kelima adalah jadwal pribadi. Nah, kalau jadwal perkuliahan, biasanya kita kan sudah tahu tuh waktunya kapan, jam berapa, di kelas apa. Nah, kalau misalkan jadwal presentasi, di sini yang mau aku kasih titik penting dan aku mau tegaskan ke kalian semua. Kalau misalkan kalian memang ingin aktif di organisasi, jangan sampai kalian memilih jadwal presentasi itu yang bentrok dengan acara organisasi. Karena dikhawatirkan apabila kalian terlalu sibuk di acara organisasi, terus kalian memiliki jadwal presentasi, wah, itu gawat sih. Kalian bisa-bisa begadang atau enggak kalian bisa-bisa sama sekali nggak bisa ngerjain makalahnya. Nanti malah ngerepotin teman kalian lagi, teman sekelompok kalian. Kalau kita nggak buat makalah, kita tuh nggak akan paham banget sama materi yang akan kita presentasikan. Sehingga performa saat kita presentasi bisa jadi nilainya malah jelek di mata dosen. Padahal bobot presentasi itu lumayan besar loh kalau di dunia perkuliahan. Nah, agar jadwal presentasi tidak bentrok dengan jadwal acara organisasi, sebisa mungkin kalian bisa kongko-kongko lah sama PJMK atau kalian juga bisa mengambil divisi yang tidak terlalu yang tidak terlalu banyak job desk-nya kalau misalkan kalian bentrok dengan jadwal presentasi, sehingga kalian bisa memilih maksimalnya itu di mana nih, apakah di presentasi atau di organisasi, seperti itu. Apalagi bentrok dengan jadwal ujian, acara organisasi dengan jadwal ujian, UTS maupun UAS. Waduh, itu kacau guys, sumpah kacau. Kalian harus bisa ya melihat skala prioritas kalian. Kalau emang kalian mau akademisinya bagus, ya kalian harus utamain dulu akademisinya, yaitu utamain dulu UTS dan UAS-nya. Karena UTS dan UAS itu biasanya juga menjadi penentu kita apakah kita lulus di matkul tersebut atau tidak. Kayak gitu. Jadi untuk yang para aktivis harus diperhatikan lagi ya jadwal-jadwalnya, jangan sampai bentrok dah itu jadwal. Nah, untuk jadwal pribadi ini adalah space atau ruang untuk kalian mengekspresikan maksudnya ya. Maksudnya di sini adalah untuk happy-happy gitu loh intinya. Kalian itu kasih waktu juga ke diri kalian, entah itu kalian pergi nonton, makan gitu. Tapi sebenarnya untuk happy-happy itu nggak mesti harus jalan-jalan ya. Begini sih, aku mau tegaskan lagi. Kalau misalkan kalian ingin membuat diri kalian bahagia, cobalah untuk bahagiakan diri kalian dengan hal-hal yang kecil. Biasakan dengan hal-hal yang kecil. Oke, nggak apa-apa dengan hal-hal yang besar, tapi jangan keseringan. Takutnya nanti malah jadi candu dan itu akan menjadi trouble bagi diri kalian sendiri. Ya masih mending ya untuk mahasiswa yang difasilitasi oleh kedua orang tuanya dengan jumlah uang bulanan yang oke gitu. Tapi kalau misalkan bagi mahasiswa yang kayak aku, pas-pasan, ya gimana caranya kita harus membiasakan atau memberikan kebahagiaan kecil. Toh dengan kebahagiaan kecil kita masih bisa bahagia kok gitu. Kayak misalkan aku tuh selalu memberi reward kepada diri aku sendiri setelah aku mencapai sesuatu tujuan yang mana tujuan itu menurut aku sulit gitu. Misalkan aku tuh makan makanan yang enak, atau enggak makanan yang enak pun nggak harus selalu mahal gitu, beli es krim aja udah cukup. Atau enggak nih untuk anak rantau yang biasanya nyuci baju masih sendiri, terus kalian kasih reward, aku mau nyuci baju di laundry nih sebagai reward aku, itu juga it's okay, itu bisa membuat kita bahagia loh teman-teman. Intinya jangan berlebihan, oke? Itu sih yang aku mau kasih tahu ke kalian semua dari awal sampai
penjelasan ini. Nah, selanjutnya adalah pola belajar. Meskipun masing-masing kita memiliki pola belajar yang berbeda-beda, tapi yang mau aku tekankan, apapun yang disampaikan oleh dosen kalian saat di kelas, cobalah untuk catat atau direkam atau apapun itu yang sekiranya pola belajar kalian tuh apakah audio, apakah visual gitu, intinya senyaman kalian gitu. Yang penting apa yang diomongin sama dosen kalian itu kalian rekam. Entah itu ditulis, di audio, ya di video, terserah. Karena biasanya apa yang dijelaskan oleh dosen saat di kelas itu akan menjadi kisi-kisi kita untuk ujian. Entah itu UTS maupun UAS gitu. Aku sih sering ngerasanya kayak gitu ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Nah, kalau misalkan dirasa kalian masih belum paham terkait penjelasan dari dosen kalian, jangan gengsi untuk bertanya kepada teman-teman kalian yang sekiranya menurut kalian, teman kalian itu paham gitu loh sama materi yang dijelasin sama dosennya. Nah, atau nih, kalau misalkan kalian malu-malu kucing untuk bertanya ke teman kalian dan gengsi kalian itu tinggi gitu ya, kalian bisa cari jawabannya di jurnal. Kalian bisa gunakan handphone kalian, kalian buka website Google Scholar atau Google Cendekia, terus kalian cari materi yang memang relevan dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen kalian. Nah, untuk mahasiswa, cobalah untuk membiasakan membaca jurnal atau membaca artikel jurnal ya. Kalian tinggal buka Google Scholar aja. Last but not least, ini sebenarnya sepele banget, tapi sering banget kita lupain. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan bahwa manusia ini sering lupa sama kedua hal ini. Apa? As-sihah wal faragh. Jadi terkait kesehatan itu pasti yang tahu diri kalian sendiri. Kalian harus mengetahui batas kalian, batas kesehatan kalian tuh sampai mana. Maksud aku di sini bukan berarti kita mengharapkan untuk sakit ya, tapi di sini sebagai antisipasi terhadap diri kita, sebagai bentuk kita cinta terhadap diri kita. Tentunya tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Oke guys, cukup cerita perkuliahan tentang dunia maba bersama aku kali ini. Semoga para maba setidaknya memiliki gambaran terkait dunia perkuliahan, biar kalian itu nggak culture shock dan kalian nggak bingung. Karena masa transisi belajar di sekolah dan belajar di perkuliahan itu berbeda sekali. Oke, thank you teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai akhir. Untuk kalian yang mau melihat video aku lainnya, tinggal kalian pilih video di kanan kiri aku ini. Well, tanpa basa-basi busuk, bye-bye! Thank you guys!